Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga pemilik kehidupan kami bersyukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami juga dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan boleh kembali beribadah dan juga mendengarkan firman-Nya. Sola Fide, itulah yang menjadi tema perenungan kita pada hari ini. Di dalam bulan Oktober di mana kita memperingati reformasi, kita diajak untuk memikirkan kembali butir-butir penting yang menjadi bagian di dalam reformasi. Salah satunya adalah sola fide, hanya karena iman. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan diambil dari Roma pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Roma 3, 27 dan 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Reformasi berbicara tentang apa yang penting, yang menjadi dasar bagi gereja Tuhan, yang ketika itu sudah sekian lama berada di bawah tradisi dan bukan berdasarkan kebenaran firman. Keselamatan yang adalah anugerah Allah, keselamatan yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma, menjadi keselamatan yang diusahakan melalui perbuatan baik. Karena itu ketika Martin Luther menemukan kembali butir-butir penting dari kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan, keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi keselamatan hanya karena iman kepada Kristus. Banyak orang yang berpikir keselamatan adalah usahanya. Seperti jual beli, kalau saya bisa bayar, maka saya dapatkan hal itu. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa keselamatan bukan karena apa yang kita usahakan, tetapi keselamatan adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Disinilah yang sangat membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Ketika kita merenungkan karya kasih Allah, bukan kita yang datang kepada Dia di dalam dosa manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang najis, tidak bisa bersekutu dengan Allah yang kudus. Lalu apa yang terjadi? Allah yang kudus itu datang ke dalam dunia, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia jadi sama dengan manusia, namun dia tidak berdosa. Dan dia memberikan kepada kita keselamatan, penebusan yang menjadikan kita
sebagai anak-anaknya. Inilah karya yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Semua agama berbicara bagaimana mendatangi Allah, boleh mengalami relasi yang dipulihkan dengan Allah. Dengan usahanya sendiri, manusia tidak dapat memulihkan relasinya dengan Allah. Karena itu kekristenan yang didasarkan pada kitab suci menyatakan bahwa Allah lah yang turun menjadi manusia. Bukan manusia yang mencari Allah supaya selamat, tetapi Allah lah yang datang memberikan keselamatan itu kepada kita. Inilah Injil yang disampaikan di dalam firman Tuhan kepada kita. Ketika Rasul Paulus menyatakan dalam kitab Roma bahwa semua manusia telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Bukan hanya berdosa tetapi juga kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 jelas mengatakan upah dosa adalah maut. Lalu adakah harapan bagi manusia yang hidup di dalam dosa ini? Hanya karena kasih karunia Allah lah manusia boleh mengalami keselamatan. Dan itu bukan karena perbuatan baik kita. Kita tidak bisa mengusahakan keselamatan kita. Perbuatan baik tidak bisa membawa kita mendapatkan keselamatan. Karena di dalam dosa, perbuatan baik kita pun seperti kain kotor. Karena itu ketika Paulus menyatakan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, Paulus mengatakan di dalam ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman atau melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan seolah-olah tidak cukup mengatakan itu, Paulus menegaskan lagi di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman, coba bayangkan, jika kebenaran kita bisa menyelamatkan kita, maka apa yang terjadi? Ketika engkau selamat, engkau akan jadi orang yang sombong. Bertemu dengan orang lain, kenapa kamu selamat? Oh, saya hidupnya baik, hidupnya benar. Tetapi ketika kita menyadari di dalam dosa, kita semua digambarkan mati di dalam dosa dan harus dimurkai. Tetapi kemudian anugerah Allah yang kita alami membangunkan kita dari kematian rohani, membangkitkan kita. Kita mengalami hidup yang baru. Dan inilah yang membuat kita sadar bahwa bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita, tapi semata-mata anugerah Allah. Lalu bagaimana orang Kristen memandang perbuatan baik? Perbuatan baik bukanlah syarat supaya mendapatkan keselamatan. Tetapi perbuatan baik merupakan respon dari orang yang sudah menikmati keselamatan. Respon dari mereka yang sudah mengalami karya anugerah Allah di dalam kehidupannya. Teman-teman, coba bayangkan, saya memberikan ilustrasi begini. Bayangkan kamu tinggal di rumahmu, pagi-pagi kamu bangun, kamu melakukan perbuatan baik. Wah, kamu nyapu kamarmu, kamu ngepel, kamu bersihkan rumah, kamu bantu mama di dapur, kamu bantu papa cuci mobil mungkin. Nah, pertanyaan saya, kamu lakukan itu karena kamu anak atau supaya jadi anak? Nah, tentunya jawaban yang kita berikan ya, karena kita anak. Karena saya anak, maka saya kemudian akan melakukan itu sebagai respon saya, karena saya adalah anak di dalam keluarga. Tidak ada orang yang setelah melakukan hal itu sebagai seorang anak, lalu kemudian dia buat proposal, minta tolong papa, mama, terima saya sebagai anak. Disinilah kita jadi memahami juga bahwa sebenarnya hanya karena kasih karunia Allah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dan karena kita anak, maka respon kita melalui perbuatan baik yang kita lakukan, kita
membaca kitab suci, kita rajin ke gereja, kita rajin bersekutu, kita berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama, kepada teman kita, kepada dosen kita. Kita melakukan itu bukan supaya jadi anak, tetapi karena kita anak. Teman-teman, pengajaran kitab suci ini memberikan kepada kita keyakinan bahwa keselamatan itu bukan usaha kita. Karena itu, bukan kita yang dimuliakan ketika kita diselamatkan, tetapi hanya Allah lah yang harusnya dimuliakan. Sola Fide mengingatkan kita untuk terus bersyukur untuk keselamatan yang kita terima di dalam iman. Dan Sola Fide juga mengingatkan kita untuk menghidupi keselamatan itu, meresponinya dengan perbuatan baik sebagai bukti nyata kita telah menikmati karya keselamatan Allah. Iman yang kita miliki biarlah menjadi iman yang tidak mati, tapi iman yang berbuah. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dan di dalam Kristus, kita pun hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kiranya perenungan firman Tuhan ini membawa kita sama-sama yang kembali merefleksikan butir-butir kebenaran reformasi yang sesuai dengan kitab suci. Membawa kita juga semakin kagum kepada karya kasih karunia Allah dan semakin bersyukur serta punya tekad untuk hidup bagi Allah. Biarlah hidupmu sebagai orang muda menjadi hidup yang terus rindu menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia yang sudah menebus hidupmu dan hidupku, dan Dia yang mau memakai kita jadi garam dan terang di dunia di mana kita hadir. Kiranya Tuhan menolong kita boleh menjadi anak-anaknya yang hidup memuliakan Dia senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak buat karya keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Bukan karena kami layak, tapi hanya karena kasih karunia-Mu lah Engkau menyelamatkan kami. Bukan perbuatan baik kami yang membawa kami kepada keselamatan, tapi sungguh anugerah-Mu lah yang menebus, menyucikan kami, membenarkan kami. Karena itu Tuhan, kami boleh menerimanya dalam iman, sola fide, di dalam Engkau. Dan biarlah hidup kami yang sudah diselamatkan ini menjadi hidup yang terus mau memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu melalui hidup kami. Biarlah orang boleh melihat siapa Yesus yang hidup dalam diri kami. Sebagai orang-orang muda, biarlah kami boleh jadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Engkau hadirkan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.